Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, sahabat MGR TV dan Muklis Channel yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat 11 Oktober 2024 kita kembali dapat berbincang-bincang ataupun tanya jawab dengan para narasumber kita di khutbah Jumat. Dan pada hari ini alhamdulillah kita kedatangan guru kita yang mulia, Ustadz Kiai Haji M. Nur Fadli Ahmad. Masya Allah. Maaf Kiai, tadi katanya udah diajak ngobrol lama. Ini anak pulangnya terlambat, diminta waktunya lagi 2 jam Kiai. Nggak banyak teman-teman ya, seperti biasa setiap khutib Jumat selesai, kalau penceramah atau pematerinya ada waktu luang Kiai, sebenarnya kita minta untuk ya ngobrol, berbincang untuk merangkum materi khutbah Jumat, karena biasanya itu untuk jamaah kita di luar masjid yang mungkin nggak sempat hadir di sini, atau untuk ibu-ibu yang ya tentu nggak bisa ikut sholat Jumat karena kan kita pakainya mic dalam ini Kiai. Baik, tadi judulnya apa Pak? Masih ingat nggak judulnya? Itu apa, amalan-amalan orang-orang solihah. Amalan-amalan orang yang beriman, amalan-amalan yang soleh. Oke, Kiai mau nanya ini, tadi judulnya kan amalan tentang orang-orang yang hak istimewa. Oh, hak istimewa untuk para salihin. Untuk para solihin. Oke, hak mulia untuk para solihin. Mungkin sebelum ke solihinnya Kiai, mohon maaf. Jadi kan di kita itu ada istilah muslim, mukmin, muttaqin, ada solihin gitu ya. Ada pula sebutan kita nyebutnya muhsinin gitu Kiai. Ada pula yang mendefinisikan katanya berbeda-beda Kiai antara muslim, mukmin, muttaqin dan solihin. Itu mungkin bisa sedikit dijabarkan Kiai. Singkatnya gimana? Jadi kalau kita kan sering diajarkan doa oleh Rasulullah SAW. Allahumma gfir. Ada yang mana, lil muslimin dulu apa lil mu'minin dulu kan? Iya, gitu, kan? Iya benar. Gitu, kalau orang yang banyak ini berbeda pendapat di karangan ulama juga kan, tapi di antara yang umum adalah kaum muslimin gitu kan, dan muslimat untuk perempuan. Muslimin itu kan jamak semua, muslimin dan muslimat bisa dibilang muslimin. Lalu orang-orang yang muslim ini dengan yang mukmin itu sangat berbeda ya, menurut beberapa pendapat ulama. Kalau orang yang mukmin itu tidak seperti orang yang muslim. Orang yang muslim itu ya identik ke syariahnya juga dapat, misalnya ya harus dia masuk muslim dulu, menjadi yang beriman dulu, dan syarat kebaikan itu kan harus iman dulu, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi istighfar 1000 kali pun tak bakalan diterima tatkala dia bukan orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan begitu, itu beriman. Berarti walaupun astagfirullahaladzim, maaf nih Kiai, ada orang non Islam mungkin ya, astagfirullahaladzim, kalau dalam akidah kita ya itu sia-sia kayak gitu ya. Sia-sia, habitat a'maluhum. Sia-sia, dihapus amalan kebaikan walaupun itu baik. Dan itu makanya itu adalah kalimat yang sakral. La ilaha illallah itu adalah syarat menjadi seorang yang beriman, yang dengan keimanan itu amal kebajikan kita akan diapresiasi oleh Allah. Syarat utama itu. Bahkan di dalam Imam Syafi'i itu melis gitu ya, bahwa iman itu adalah syarat bagaimana amal itu diterima oleh Allah. Ya kan, ketika Ibnu Katsir itu mentakwili man kana yarju liqa'a rabbi falyamal, surat apa itu? Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat apa? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Ayat yang ke berapa Pak? Yang terakhir. Iya, ini kan santai biar ini. Itu yang terakhir. Jangan-jangan kalau malam Jumat bacanya nggak selesai gitu loh, maksud saya kan gitu. Iya kan, 110 ayat. Masih Yasin terus. Iya. Sebenarnya Yasinnya diganti Kahfi nggak apa-apa ya? Enggak ada apa-apa. Itu kan ada sasan. Enggak, Yasin jalan terus nggak apa-apa. Kan itu boleh dicicil, kata Rasulullah kan gitu. Mangkoro akullaha, maksudnya suratul Kahfi, dakhalal jannah. Jadi kita bisa masuk surga setiap Jumat ketika baca surat Kahfi semuanya gitu loh.
Nah, begitu kan? Oh, iya. Nah, itu yang beriman. Dan yang muslim ini komitmen dengan syahadatnya. Ketika sudah syahadat, maka kalau ingin menjadi seorang yang muslim, dia juga harus mengerjakan sholat, mendirikan sholat, ya kan, menunaikan zakat, puasa, haji yang mampu. Nah, ini muslim yang kafah nanti. Oh iya. Iya, bukan. Ya makanya itu dapat privilege semua, karena syafaat Rasulullah itu meliputi semua orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah begitu, itu yang beriman, seperti itu bedanya. Tadi kalau mutakin tentu ya lebih tinggi dari itu, dan yang salihin Kiai. Tadi apa tadi? Hak istimewa Kiai. Apa aja tadi mungkin singkatnya tadi ada berapa macam? Termasuk diantaranya itu ciri khas orang-orang yang soleh menurut Allah Subhanahu Wa Taala itu di surah Ali Imran itu kan tadi beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada wawu ataf dan hari akhir. Karena orang yang ketika oke lah beriman kepada Allah, mengaku sebagai Tuhannya, termasuk orang-orang yang sujud ruku itu kan mengakui bahwa dia menyembah Dia kan, menyembah Allah, dan itu yang paling penting di antara apa saja yang kita miliki di dunia itu. Kan gitu. Makanya sering kan rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Apa yang kamu pikirkan coba itu? Apakah orang yang telah mengerjakan 2 rakaat subuh itu dia akan jadi kaya raya? Ya, apa begitu? Enggak, saya nanya, pasti salah nih. Pasti salah, saya yakin salah. Apa? Menurut engkau apa coba? Kaifa ra'yukum? Menurut pendapatmu gimana itu? Orang-orang yang melaksanakan 2 rakaat salat sunnah subuh qobliyah itu loh. Itu kan khairum minad dunya wa ma fiha kata Rasulullah. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pasti di dalam pikiranmu apa coba? Orang yang suka sholat subuh pasti kaya raya itu. Cepet kaya. Oh, itu kapitalis bener itu. Materialistik, betapa jeleknya otakmu gitu ya. Istilahnya begitu itu. Apa yang di situ maksudnya nanti di akhirat itu. Nanti merasakan itu khairum minad dunya wa ma fiha nanti di akhirat. Dulu kalau nggak salah Pak Arif pernah nanya ya Pak Arif ya, yang sholat fajar itu beda dengan sholat qobliyah atau emang qobliyah itu yang disebut dengan sholat fajar itu? Ada yang nanya tuh dia. Kalau nggak salah Pak Arif siapa nanya dulu begitu. Jadi sholat fajar itu sebenarnya sholat qobliyah atau sholat lain sih Ustaz? Ya kalau sholat qobliyah fajar pasti sholat qobliyah karena dilakukan sebelum sunat fajar. Yang dilakukan setelah adzan, tidak boleh dilakukan sebelum adzan. Adzan subuh itu namanya kalau bisa sholat qiyamul lail atau tahajud. Kalau dia sudah tidur, kalau sekejap tahajud. Tapi kalau dia semalaman nggak tidur terus melakukan sholat itu namanya qiyamul lail namanya. Termasuk sholat ba'diyah isya itu adalah termasuk sholatul lail karena dilakukan sebelum tidur kan begitu. Kalau tahajud beda lain harus tidur sekejap. Tidur ya. Ya, dan sholat qobliyah itu mau qobliyah subuh, mau qobliyah zuhur, asar dan seterusnya itu dilakukan setelah waktu azan dikumandangkan. Setelah waktu sholat lah. Setelah jatuh waktu sholat. Artinya patokan kita sebenarnya di Indonesia kumandangkan azan baru itulah argo berjalan sampai didirikan iqomah. Itu namanya untuk sholat sunnah qobliyah. Sebagai penutup Kiai tentang orang-orang soleh tadi, nah mungkin singkatnya gimana sih Kiai biar tips biar menjadi orang soleh dan istiqomah dalam kesolehan itu Kiai? Oke. Gimana Kiai? Jadi kita ini kan hidup di dunia dan mempercayai nanti akan menempuh juga hidup di akhirat. Kehidupan itu juga kenikmatan dari Allah. Kematian pun itu bagi orang yang beriman dan orang muslim adalah kenikmatan juga dari Allah. Harus dari situ dulu. Bahwa kenapa kok hidup kok kenikmatan, lalu kematian juga kenikmatan. Emang sekarang kita kan nggak tahu, ada yang bisa ngatur dirinya sendiri. Ada yang menyadari nggak kita dilahirkan dari ibu kita kan? Dari TK, MI, tidak sanawiyah, bahkan sampai kuliah, habis itu menikah. Terus setelah menikah punya anak, bahkan ada yang diberikan rezekinya lebih banyak juga yang diberikan utang. Nggak pernah itu terbersit itu Allah yang maha kehendak semuanya itu. Nah itu ketika kita menyadari bahwa itu Allah yang berkehendak, itu pun sudah ibadah hidup. Hidup kita itu sudah ibadah. Bahwa hidupnya ada yang ngatur, ada yang ngasih rezeki, ada yang menerima rezeki, yang menerima rezeki kita sebagai hamba menyadari bahwa ada Tuhan yang kita rukuk sujudi, itu sudah cukup
itu Masya Allah nanti yang akan dihargai. Ternyata yang paling penting, ternyata nanti di akhirat itu sujud rukuk kita. Kadang-kadang kan kita begini, menganggap penting sesuatu, ya ternyata bagi Allah nggak penting. Ya. Banyak. Terus kita menganggap nggak penting, ternyata bagi Allah dan Rasulnya penting. Contohnya sholat. Banyak hari ini orang yang meninggalkan sholat gara-gara mencari sesuap nasi. Kan kebalik. Nggak penting karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk. Jangan kau pertanyakan mengenai rezeki. Rezeki itu udah final, Pak Arif. Udah final. Selama masih ada nyawa kita pasti makan, Pak. Gitu loh. Itu. Kenapa orang-orang soleh? Fadilatnya apa? Di ayat yang lain, inna waliyallahu alladzi ya nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Itu di surah Al-A'raf. Ya kan, Allah yang menurunkan kitab ya adalah akan menjadi pelindung dan akan mengurusi kebutuhan orang-orang salihin, termasuk keluarganya, anaknya dan lain sebagainya. Ketika orang itu soleh, maka rezekinya akan ditanggung, diurus oleh Allah, keperluannya, segalanya, urusannya akan dihimpun oleh Allah. Cuman kadang-kadang kita disuruh percaya, modal percaya iman aja gak mau. Modal iman aja gak mau, Pak. Kan begitu. Udah ngambang aja. Iya, terus yang kedua, referensi lagi, waktu kita tadi kan, bahwa orang yang soleh itu kalau minta sama Allah nggak usah susah payah, memaksa Allah gitu harus dikabulkan, nggak usah. Kok Allah kok dipaksa? Kebalik, yang maha memaksa itu Allah, bukan kita yang maksa Allah. Nah gitu loh. Makanya kita doa minta dirubah, takdir buruk kita dirubah yang menjadi takdir yang baik tadi kan oleh Allah. Karena Allah yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Apakah takdir yang sudah ditulis oleh Allah nggak bisa dirubah? Bisa kalau Allah yang rubah, kalau yang nggak bisa itu kan sampean. Iya. Nah itu loh, ya kan? Nah itu, makanya nggak usah khawatir, nggak usah hopeless, nggak usah putus asa. Wah saya kok miskin-miskin terus gini. Ya kalaupun kadang-kadang Allah itu memasukkan surga, nggak ada alasan lain kecuali dengan itu. Itulah Pak. Kalau orang-orang yang miskin sabar dengan kemiskinannya masuk surga. Orang-orang yang susah payah membiayai anaknya dari kecil sampai kuliah, bahkan ternyata setelah dapat kerja yang bonafit, dapat gaji banyak, malah durhaka sama orang tua, nggak sedikit. Makanya jadi orang tua itu ketika membiayai anak, yang ikhlas, jangan nuntut macam-macam, itu salah. Oh gitu. Iya dong, nanti pasti kecewa. Udah karena Allah. Jadi nggak boleh ada pikiran, nanti kalau kamu sukses kamu begini sama ayah sama ibu, nggak boleh begitu ya Pak? Oh itu orang tua yang nggak pernah ngaji, makanya ngaji itu orang tua yang otaknya materialistik yang tadi itu, yang apa namanya materialistik, terus apa namanya kapitalis Pak. Iya, itu kan nanti Allah balas itu kalau ikhlas kan begitu. Yang terakhir, kenapa saya bilang orang yang soleh itu tidak susah payah berdoa? Dia tidak usah berdoa aja. Begitu banyak yang mendoakan tadi di seluruh dunia. Kan waktu sholat kita di sini tidur, di sana sholat. Di sana waktu tidur, sini sholat. Jadi 24 jam itu tidak berhenti ada orang yang sujud rukuk. Tidak berhenti orang yang tahiyat. Selalu mendoakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya kalau nggak soleh nggak dapat di situ. Bukan namanya soleh, bukan sholihin, tapi yang karakteristiknya masuk tadi. Apa karakteristik orang soleh tadi? Tadi yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Selalu berpikir apa yang ia akan lakukan itu berpikir beriman kepada Allah karena perintah Allah, karena larangan Allah, dan percaya hari akhir. Wah kalau saya mau berbuat jahat nanti pasti diperhitungkan di hari akhir, akan dibalas amal keburukan kita kalau kita nggak tobat. Nah, kita makanya nggak tobat, melakukan kesalahan lagi, bandel lagi, baong lagi, tobat lagi, lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan sampai ketika sampai tenggorokan nggak tobat juga gitu loh. Nah gitu, makanya begitu Pak. Allah itu maha baik. Nah itu Mas. Jadi terakhir adalah privilege orang-orang yang soleh itu selalu orang seluruh kaum muslimin mendoakan dia minimal 10 kali disebut di dalam minimal dalam sholat wajib fardu kita itu, dalam tahiyat kita itu, gitu loh. Itu kalau nggak orang-orang soleh berarti nggak masuk. Sama lah dengan kita misalnya
Ya contoh saja ya, jangan ditiru ya. Misalnya di antara kita ada yang beli lotre misalnya. Ternyata, oh ini saya mengklaim, saya yang dapat ini. Ternyata satu angka nggak cocok. Dapat nggak hadiahnya kira-kira? Masuk nggak? Masuk pemenang nggak? Kita ngaku orang muslim, sholat kagak pernah, sedekah apa lagi? Nah, kan begitu. Berarti nggak masuk kan? Gitu loh. Nah tadi orang soleh tadi, beriman kepada Allah, selalu tanggap dengan kebaikan-kebaikan. Kalau menganggap baik, jangan ditunda-tunda. Itu ciri khas orang soleh. Wa ulaika minas sholihin, kata Allah tadi di Al Imran. Demikian yang bisa ini ya, mungkin karena waktu terlalu terbatas ya, kita terlalu luas ya. Iya. Jadi saya mohon pamit ini. Terima kasih Kiai, Ya, mudah-mudahan terima manfaat kasih, ilmunya untuk kami semuanya itu teman-teman. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan bisa memberikan ilmunya kepada kita. Ternyata jadi orang soleh itu nggak susah, nggak usah dulu mikir-mikir jauh-jauh. Ternyata kita meyakini atau mengimani apa yang Allah takdirkan ke kita aja udah termasuk ciri orang yang saleh, insya Allah. Mudah-mudahan ilmu beliau manfaat untuk kita dan kita jadi pribadi yang semakin saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, mohon pamit ya. Maaf ya. Ya. Oh iya.